Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Ini kan kalau kita belajar gitu ya, kemarin saat pandemi itu 2 tahun mungkin kita susah ngapa-ngapain. Tapi hal positifnya sebenarnya yang bisa diambil adalah kita jadi coba banyak hal gitu. Betul. Kan. Punya keterampilan baru. Iya, dan bisa membuat usaha-usaha baru di rumah saja kan. Itu dia, jadi apa itu. ya, saat itu berpikirnya jangan pernah menyepelekan ide ataupun keinginan gitu. Siapa tahu nanti hidup kita berubah saat kita mencoba hal baru itu. Seperti yang ini misalnya nih, jadi awalnya nih hanya modalnya Rp100.000 gitu ya. Ada mantan pengelola homestay di Denpasar, Bali yang sekarang sukses cuan dari usaha penjualan pohon waru variegata. Wah, keren banget. Nah, ada lagi ya, ini kalau yang punya keterampilan merajut mungkin bisa dicontoh. Karena ada bakat yang dimiliki seorang warga asal Cihanjuang, Bandung Barat, menghasilkan banyak karya rajutan nan cantik dan juga bernilai jual tinggi. Kita lihat sama-sama. Dari tangan warga yang piawai merajut benang inilah sejumlah rajutan dihasilkan. Ibu rumah tangga asal Cihanjuang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat bernama Iur Tria Sutriani berhasil merajut sejumlah aksesori. Mulai dari tas, boneka, hingga baju pesanan konsumennya. Keterampilan merajut yang didapat dari ibunya telah banyak menghasilkan karya rajutan yang disukai konsumen. Namun perjalanannya membuat rajutan bukan tanpa kendala, sebab kini benang untuk merajut susah didapat. Hal itu membuat pekerjaannya tersendat. Ya, dari bahan gitu, kadang-kadang kita nyari bahan yang kita mau tuh kadang-kadang susah gitu. Kadang-kadang kita udah dapet, ternyata pas ada kita kurang misalnya gitu ya, kurang sedikit lagi kita mau pesen nggak ada gitu. Kadang-kadang nggak sama warnanya, paling itu aja sih. Hasil karya Iur sejauh ini banyak dipasarkan secara daring di media sosial yang dijual seharga Rp300.000 hingga Rp2 juta per buah bergantung pada bentuk dan ukuran. Di banyak tempat, pohon waru biasanya tumbuh liar dan dijadikan pohon perindang. Adapun di pedesaan, daunnya dicari warga untuk pakan ternak. Namun ternyata ada pohon waru yang memiliki nilai ekonomi tinggi, yakni waru variegata seperti yang dijual anak Agung Ngurah Gede Yudiantara, warga Denpasar, Bali. Ya, mantan pengelola homestay di Sanur ini justru sukses meraup cuan dari tanaman bernama ilmiah Hibiscus tilaceus tersebut. Hanya dengan modal Rp100.000 untuk membeli 2 bibit pohon waru setinggi 15 cm setahun lalu, kini ia telah berkali-kali sukses menjual waru hias tersebut Rp50.000 hingga Rp500.000 per pot tergantung pada ukuran. Bukan hanya waru variegata orisinal, ia juga menjual yang tak orisinal alias campuran dengan menyambung tunas waru variegata pada batang waru lokal yang biasa tumbuh di pinggir jalan. Siapa sangka jumlah peminat tanaman waru variegata ini juga tinggi. Perpaduan warna daun hijau dan putih membuat pencinta tanaman hias berlomba memilikinya. Di bisnis tanaman itu saya lihat waru itu memiliki corak yang variegatanya marble gitu. Jadi kan sekarang yang apapun yang marble pasti dicari di tanaman itu. Bagaimana? Apakah Anda juga berminat menjadikan waru variegata sebagai penghias taman rumah? Tim Liputan CNN Indonesia. Hebat banget ya, ini kreatif-kreatif semua. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman yang ada di rumah ini yang bekerja 9 to 5 terus merasa kayaknya nggak bisa deh. Jangan sedih, ini ada informasi yang mungkin bisa menjadi inspirasi. Karena ada untuk memanfaatkan waktu luang di luar jam dinas, ini ada seorang pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh meraup cuan tambahan jutaan rupiah setiap bulan dari usaha membentuk bonsai Kamboja di halaman rumahnya. Iya, jadi harus ada kemauan gitu ya. Apalagi kalau misalnya udah hobi dilakuin ada cuan, wah itu lebih manis lagi kayak rasanya kan. Kalau tadi di Aceh ada juga nih di Tuban, seorang pemuda mendapat tambahan penghasilan dari hobinya memelihara burung merpati kipas. Kita lihat ya. Inilah keseharian Abdul Latif Sadri, warga Desa Tahulu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, saat merawat ratusan ekor burung merpati kipas peliharaannya.
Burung hias yang cukup populer itu mempunyai ekor yang indah yang terbuka lebar menyerupai kipas. Bahkan beberapa di antaranya memiliki bulu yang sangat lebat hingga menutupi bagian kaki dan jari-jari. Selain itu, merpati kipas banyak digemari karena perawatan yang mudah dan ketahanan hidupnya yang baik. Untuk anak ini. Kok milih merpati kipas kenapa? Ya ini kan burungnya bagus. Ini anak-anak seneng terus untuk hiasan di rumah ini. Usaha pengembang biakan merpati kipas digeluti Abdul Latif sejak pandemi COVID-19 melanda. Sepasang merpati yang dibelinya terus berkembang biak hingga mencapai ratusan ekor. Jadi pakai dua metode, yang pertama pakai dikandangi sama dilepas. Jadi yang dikandang itu khusus burung yang mau bertelur. Nah, yang dilepas dia masih kebanyakan burung yang remaja. Berawal dari hobinya memelihara burung, kini Latif telah mendapat keuntungan lewat jual beli merpati kipas. Sepasang merpati kipas ia jual Rp100.000. Dalam seminggu, biasanya Latif menjual hingga 5 pasang merpati. Kegiatan membentuk bonsai Kamboja di halaman rumahnya di Pidijaya Aceh awalnya sekedar hobi. Akhirnya, M. Nasir, PNS di Ulegle Pidijaya, menjadi ketagihan setelah meraup jutaan rupiah dari usaha menjual bonsai Kamboja. Bonsai dibentuk dari bibit asli disemai dalam polybag. Setelah berusia 5 bulan, dilakukan penyambungan batang atau pucuk dengan 2 cara, yaitu sambung datar dan model V. Dalam jangka 20 hari, sambungan akan bersenyawa. Bonsai Kamboja bisa dipasarkan 3 bulan setelah dilakukan penyambungan batang atau pucuk. Satu pot bonsai berusia 5 bulan dibanderol Rp300.000 dengan kombinasi 2 warna bunga. Adapun yang berusia di atas 2 tahun dengan kombinasi 2 warna dihargai lebih dari Rp1 juta. Menurut pemilik usaha bonsai itu, dalam sebulan omset yang diperoleh mencapai Rp5 juta. Gimana? Penjualannya kita fokus ke di online. Kalau Kamboja ini malah permintaannya banyak ke luar negeri. Kalau bibitnya di sini kita produksi sendiri, yaitu bunga adenium ini nanti akan berbunga dan akan tumbuh buahnya. Di buahnya itulah dapat menghasilkan bibit-bibit yang baru. Bonsai Kamboja yang bisnisnya sudah dijalankan sejak 3 tahun lalu ini sudah dipasarkan ke seluruh wilayah di Indonesia dan luar negeri. Tim Liputan, CNN Indonesia. Dari hobi menjadi cuan. Keren. Ngomong-ngomong nih, Rizky ada nggak mungkin hobi yang bisa menjadi cuan nih? Apa ya? Kalau saya sih hobinya kayaknya jalan-jalan, healing-healing kayak anak sekarang. Bisa jadi cuan nggak ya? Bisa sih, mungkin ini bisa jadi inspirasi juga ya. Kalau misalnya suka healing-healing, itu bisa bikin konten. Ah iya benar, dapat endorsan, nanti dapat uang gitu kan. Atau di up ke YouTube dapat AdSense. Betul, dapat uang dari itu. Kalau Sarah hobinya apa, Sar? Saya hobinya nyanyi sih. Hobinya nyanyi. Oke, daripada nanti Sarah nyanyi ya. Kayaknya saya dengerin Sarah nyanyi dulu, tapi kita jeda dulu. Usai jeda tetap di Good Morning. Jadi